Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revana Aulia Sisilia dengan NIM K75240309. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang aplikasi perkantoran digital. Materi ini penting karena hampir semua pekerjaan saat ini menggunakan komputer untuk membuat dokumen, mengolah data, dan membuat presentasi. Saya Revana dari kelas B dan hari ini kita akan mempelajarinya secara singkat dan mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke materi utama, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran pada materi aplikasi perkantoran digital adalah yang pertama, agar peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan aplikasi perkantoran digital. Yang kedua, mengenali berbagai jenis aplikasinya seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Yang ketiga, peserta didik juga diharapkan mengetahui fungsi utama dari masing-masing aplikasi. Yang keempat, mampu menggunakannya untuk membuat dokumen, mengolah data, serta menyusun presentasi dengan baik. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menyadari pentingnya penguasaan aplikasi digital dalam mendukung kegiatan belajar maupun kebutuhan pekerjaan di era modern. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih aplikasi perkantoran digital? Jadi, aplikasi perkantoran digital adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan di komputer, seperti membuat surat, mengolah angka, atau membuat materi presentasi. Contohnya adalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Dan aplikasi berbasis online seperti Google Docs, Sheets, dan Slides. Aplikasi ini sangat penting karena memudahkan kita mengerjakan tugas sekolah, pekerjaan kantor, bahkan membuat laporan kegiatan secara lebih cepat dan rapi. Selanjutnya adalah 3 jenis aplikasi utama yang digunakan pada aplikasi perkantoran digital. Jadi ada 3 jenis aplikasi perkantoran digital yang paling umum digunakan. Pertama, ada pengolah kata seperti Word atau Google Docs. Nah, aplikasi ini digunakan untuk menulis dokumen, membuat laporan, surat, makalah, dan sebagainya. Yang kedua, ada spreadsheet seperti Excel atau Google Sheets. Aplikasi ini digunakan untuk menghitung data, membuat tabel, grafik, dan menjalankan rumus-rumus otomatis. Dan yang ketiga ada presentasi seperti PowerPoint atau Google Slides yang digunakan untuk membuat materi presentasi, desain slide, dan penyampaian informasi secara visual. Selanjutnya kita akan membahas fungsi utama dari setiap aplikasi. Jadi, pengolah kata seperti Word itu berfungsi untuk membuat teks yang rapi. Kita bisa mengatur font, paragraf, menambahkan gambar, tabel, dan banyak elemen lain. Lalu, untuk Excel atau Sheets, ini digunakan untuk mengolah data dengan rumus. Misalnya untuk menghitung total penjualan, rata-rata nilai, atau membuat grafik perkembangan data. Yang selanjutnya, PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi. Kita bisa menambahkan teks, gambar, grafik, bahkan animasi untuk membuat materi lebih menarik. Ini adalah contoh penggunaan dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi ini digunakan dalam banyak kegiatan. Misalnya, siswa membuat laporan atau makalah menggunakan Word. Selanjutnya, guru mengolah nilai menggunakan Excel. Dan saat ada presentasi tugas kelompok, kita menggunakan PowerPoint. Di dunia kerja,
karyawan menggunakan aplikasi ini untuk membuat laporan bulanan, analisis data, dan presentasi rapat. Bahkan, untuk kerja kelompok secara online, kita bisa memakai Google Drive untuk kolaborasi. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan aplikasi digital. Jadi, ada beberapa keuntungan dari menggunakan aplikasi perkantoran digital. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, dokumen dapat disimpan secara online sehingga aman dan bisa dibuka dari perangkat manapun. Yang ketiga, aplikasi modern memungkinkan kita bekerja bersama-sama secara real-time. Dengan begitu, semua orang dapat mengedit dokumen tanpa harus bertemu langsung. Sebagai kesimpulan, penguasaan aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint sangat penting untuk pelajar maupun pekerja. Dengan memahami cara kerja aplikasi perkantoran digital, kita bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang serba digital. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.